Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ferdinand dari kelas E. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang usulan usaha bisnis dari Coffee Shop Minimalis DPR. Jadi, kopi ini merupakan suatu gaya hidup yang lagi tenar-tenar di kaum milenial. Jadi untuk penamaan atau merek juga sangat penting, yang menarik atau unik. Jadi kopi ini saya bikin nama DPR atau singkatan dari Departemen Perkumpulan Remaja. Untuk latar belakangnya, jadi usaha ini menjual minuman kopi series yang memiliki rasa ternikmat dengan harga yang cukup terjangkau, yang dijadikan sebagai bisa jadi gaya hidup dan juga sebagai kebutuhan. Untuk perumusan masalahnya, satu, bagaimana tips untuk membuka usaha coffee shop yang baik dan benar serta tidak merugi. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha bisnis yang semakin ketat saat ini. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis coffee shop. Visi dan misi usaha. Visi usaha menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik serta menyehatkan kesehatan tubuh dan mendirikan usaha mandiri. Misi usaha memberikan hasil produk kopi yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Tujuannya menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausahawan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu dan relevan dan terdepan dalam berwirausaha. Yang keempat, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Semoga berkah, amin ya rabbal alamin. Kalau manfaat usaha, manfaat di bidang ekonomi yaitu keuntungan yang didapat cukup menjanjikan. Karena kopi merupakan suatu bentuk usaha yang merupakan gaya hidup yang lagi tenar-tenarnya pada saat ini. Yang kedua, manfaat bagi pemilik, menjadikan sebagai pengalaman dan menambah ilmu dalam berbisnis. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, yaitu lifestyle dan juga memenuhi kebutuhan kafein. Daftar produk coffee shop. Daftar produknya ini ada espresso, americano, cappuccino, latte mocha, pumpkin latte, dan lain-lain. Dan lain-lain ini merupakan pokok dari menu dulu. Ada 7 varian, sedangkan dan lain-lain ini nanti akan adanya penambahan menu yang sesuai dengan standar masyarakat atau dilihat dari peminatan masyarakat di dalam jenis kopi apa, maka ntar akan ditambahin menu baru. Cuman untuk sementara hanya ada 7 item sebagai item pokoknya. Ini merupakan daftar harga. Harga ini sudah ditentukan dari harga standar kopi. Ini merupakan terjangkau. Dari biasa coffee shop espresso basic saja biasanya paling murah itu sekitar 15 ribuan. Tapi ini karena kita menjual yang lebih terjangkau, kita menjual hanya 12.000 saja. Untuk item seasonal ini diadakan pada setiap bulan, jadi setiap bulan ada menu baru untuk menambah variasi, dan akan diadakan juga promo-promo item seasonal untuk menambah berbagai peminat dari kalangan masyarakat. Untuk modal dan peralatan, nah untuk modal ini bisa dibilang nih cukup terjangkau. Jadi kita hanya mengandalkan standing booth, bukan membuat ruangan seperti coffee shop. Ya, karena ini adalah coffee shop minimalis. Jadi dari standing boardnya kita dapat 2.200.000.
Untuk mesin espresso ini juga yang standar, bukan yang tipe Simonelli. Kalau itu terlalu berat, harganya bisa sampai 75 juta, dan ini kita memakai espresso mesin yang bisa dibilang kelas dasar, itu harga sekitar 2.500.000. Untuk harga-harga lainnya segini. Perkiraan dari total perlengkapan dan peralatan 12.230.500. Ini udah lumayan gede sih dengan modal segini, dikarenakan usaha jenis kopi emang lumayan bisnisnya, per harga-harga peralatan. Cuman untuk harga segini dalam usaha kopi ini cukup terjangkau atau cukup murah. Ditambah lagi pada modal ini kita tidak perlu membayar barista, karena barista saya sendiri dan sudah teruji dan tersertifikasi barista berpengalaman. Inilah dia. Selanjutnya analisis pasar. Target pasar usaha ini berlokasi di tempat yang strategis atau di pinggir jalan, sekitaran kampus. Pasti sekitaran kampus ini merupakan tujuan utama, karena sekitaran kampus pastinya dipenuhi dengan kaum milenial atau yang memiliki high style yang benar-benar, yang pastinya kebutuhan kopi bukan cuma hanya dijadikan kebutuhan, tapi juga kayak hidup untuk sekedar kebutuhan instastory atau apa. Yang kedua ini persaingan. Kalau untuk persaingan kita harus bikin di tempat yang jauh dari kopi shop yang sudah ternama, dikarenakan kita sedang dalam proses merintis yang pastinya nama kita belum ada. Jadi jangan sampai kita tidak bisa mengembangkan suatu produk kita. Sasaran pembeli pastinya semua kalangan masyarakat. Strategi pemasaran yang paling utama itu face to face, jadi menawarkan secara langsung dari muka ke muka. Untuk promosi sosial media, nah itu pastinya dari media Instagram, Facebook, WhatsApp, atau dan lain-lain. Dan leaflet kita membuat suatu leaflet dan terus disebarkan di pinggir jalan atau di area-area tertentu. Yang kedua, diadakan event diskon atau promo. Nah ini sangat penting, karena hampir semua coffee shop pasti memiliki event diskon yang berbeda-beda. Ini dipastikan sangat benar-benar menarik. Ini contoh dari penawaran strategi pemasaran face to face, memberikan suatu icip-icip produk untuk memperkenalkan suatu produk kita. Nah, seperti ini. Untuk rencana bisnis, rencana usaha jangka pendek, yaitu menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis dan peningkatan kreativitas. Kedua, rencana jangka menengah, menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Pastinya dalam rencana ini kita harus ada perkembangan. Dari yang awal hanya meningkatkan atau mengasah ilmu, dan yang kedua ini jangka menengahnya kita harus benar-benar matang. Jadi udah ada tujuannya. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha saya ini. Nah, yang saya bilang tadi dari modal, kan kita memakai peralatan yang dasar. Jadi jika perusahaan ini berjalan lancar, kita bisa menggantinya dengan peralatan-peralatan yang lebih ternama. Jadi kualitas kita juga semakin bagus. Untuk usulan ini, semoga usulan usaha ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menjelaskan usulan bisnis saya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan usulan ini. Semoga saran dan kritik dapat membantu acuan atau pembelajaran bagi saya semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi dari esok. Atas segala waktu dan perhatian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.